Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 761 sampai 765. Galaksi raksasa. Seperti namanya, ini adalah galaksi yang terdiri dari binatang-binatang raksasa. Ras binatang langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini untuk berkembang. Ini adalah peradaban tingkat kelima, bahkan di antara kelompok galaksi, ia dianggap sebagai tingkat kekuatan tertinggi. Galaksi Behemoth tidak hanya berkali-kali lebih kuat dari galaksi-galaksi peradaban tingkat ketiga, tetapi jangkauannya juga jauh lebih luas. Sederhananya, ras peringkat teratas manapun di sini dapat menyapu seluruh galaksi. Klan naga berkepala 9 adalah wakilnya. Mereka hanya bisa masuk 10 besar di Behemoth Galaksi, tetapi jika mereka tidak mengkhawatirkan penegak hukum di alam semesta. Setelah seluruh kekuatan digunakan, galaksi Bima Sakti dapat dengan mudah dihancurkan. Tidak hanya itu, jika seluruh galaksi Bima Sakti dipindahkan ke galaksi Behemoth, mungkin luasnya tidak akan mencapai 1/10. Perlu Anda ketahui bahwa galaksi Bima Sakti masih memiliki banyak wilayah yang belum tereksplorasi. Gabungan semua wilayah ini jauh lebih besar daripada wilayah galaksi Bima Sakti yang diketahui. Bisa dibayangkan betapa luasnya galaksi Behemoth. Karena wilayah klan Jiao berkepala 9 berada di tepi galaksi Behemoth, hanya ada ruang kosong antara mereka dan galaksi Bima Sakti. Namun zona ruang hampa ini juga cukup luas. Sulit bagi orang biasa untuk menyeberang. Dan manusia di galaksi Bima Sakti adalah makanan lezat yang dapat mendorong pertumbuhan klan Jiao berkepala 9. Jadi mereka selalu ingin menguasai galaksi Bima Sakti di tangan mereka sendiri. Terus terang, ini berarti bahwa semua manusia di galaksi Bima Sakti dikurung dan diberi makan kapan saja untuk mendorong pertumbuhan mereka yang pesat. Namun, sebagai ras kuat dari peradaban tingkat kelima, klan Jiao berkepala 9 tidak dapat menyerang galaksi peradaban tingkat ketiga dengan santai menurut konvensi kosmik. Ini adalah aturan main yang ditetapkan oleh peradaban tingkat tinggi. Penegak hukum kosmik adalah penegak aturan ini. Jika tidak ada penegak hukum kosmik dan konvensi kosmik, maka alam semesta akan berada dalam kekacauan. Ada peperangan yang berkecamuk di antara galaksi-galaksi besar dan ras-ras besar, dan masyarakat berada dalam kesulitan. Yang kuat akan menjadi lebih kuat dengan melahap yang lemah, sedangkan yang lemah tidak punya kesempatan untuk tumbuh sama sekali. Ini adalah pemandangan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, tidak ada batasan yang diberlakukan oleh konvensi universal. Bahkan kemudian, ketika senior Ming menyadari ada sesuatu yang salah dan konvensi kosmik terbentuk, tidak ada yang mau mematuhinya. Mereka masih menempuh jalannya sendiri dan sama sekali tidak memperhatikan konvensi universal. Hingga munculnya penegak hukum kosmik, baru pada saat itulah mereka benar-benar mematahkan ambisi orang-orang ini. Beberapa orang yang tidak patuh dihukum berat, ia bahkan langsung menghancurkan beberapa contoh arogannya. Ini membuat semua orang terbangun dari mimpi. Sejak itu, reputasi penegak hukum kosmik bergema di seluruh alam semesta. Bahkan setelah sekian lama, masih belum melemah sama sekali. Tentu saja, penegak hukum kosmik juga akan muncul dari waktu ke waktu, dan sesekali mereka akan menemukan beberapa contoh pelanggaran konvensi kosmik secara diam-diam dan memberi mereka hukuman berat. Faktanya, alasan mengapa peradaban maju merumuskan aturan seperti konvensi universal adalah untuk mengekang semua ras di alam semesta. Tidak sepenuhnya untuk menjaga ketertiban alam semesta dan melindungi yang lemah. Kebanyakan dari mereka tidak ingin dilahirkan kembali dalam baptisan perang dan peradaban super-super maju. Inilah alasan utamanya. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Jika Anda dipaksa oleh perang sepanjang tahun,
peradaban tingkat tinggi mungkin tiba-tiba muncul di sudut manapun. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh para pembuat peraturan. Tepi galaksi Behemoth, pusat wilayah klan Jiao berkepala 9. Retakan besar tiba-tiba muncul di angkasa. Seekor kura-kura raksasa merangkak keluar dari celah di angkasa dan berdiri di kehampaan. Bas, kura-kura raksasa itu melolong yang terdengar seperti auman, tapi bukan auman. Itu membuat banyak makhluk di planet sekitarnya merasa pusing. Mereka melihat kehampaan di atas kepala mereka dengan kaget, bertanya-tanya siapa yang membuat suara ini. Kemunculan penyu raksasa tersebut langsung menarik perhatian klan naga berkepala 9. Yuan Ming, pemimpin klan Jiao berkepala 9, dan Yuan Sheng, tetua agung, segera tiba. Manusia adalah ruh dari segala sesuatu di alam semesta. Oleh karena itu, semua ras di alam semesta meniru bentuk tubuh manusia. Oleh karena itu, Yuan Ming dan Yuan Sheng keduanya muncul dalam wujud manusia. Hanya ketika bertarung mereka akan mendapatkan kembali bentuk aslinya dan mengerahkan efektivitas tempur 100%. Melihat kura-kura raksasa yang muncul di hadapanku tanpa alasan, ia masih memancarkan aura milik penguasa dominan alam abadi. Keduanya sedikit bingung dalam kesan mereka. Sepertinya tidak ada perlombaan penyu di Behemoth Galaksi, bukan? Kalaupun ada, itu sangat lemah. Mengapa ada kura-kura raksasa di alam abadi di sini? Dan ketika saya pertama kali tiba, saya memiliki suara yang nyaring. Jelas ada beberapa orang yang datang dengan niat buruk. Keduanya tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka melihat ada sebuah bangunan di punggung kura-kura raksasa itu. Apakah kura-kura raksasa ini hanya sebuah tunggangan? Yuan Sheng dan Yuan Ming saling berpandangan. Saat ini, hati mereka terasa sangat terkejut. Itu dapat menggerakkan raksasa level dominator alam abadi sebagai tunggangan. Jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Padahal itu hanya kura-kura, tapi itu adalah eksistensi yang mendominasi alam abadi. Dapat menjinakkan binatang raksasa setingkat ini. Tentu saja hanya makhluk yang lebih kuat yang mampu melakukan itu. Siapa ini? Apa yang ingin Anda lakukan saat datang ke wilayah klan Jiao berkepala 9? Saya bertanya-tanya mengapa Yang Mulia datang ke wilayah klan Jiao berkepala 9 saya. Yuan Sheng mau tidak mau bertanya. Lama tidak bertemu, kalian bajingan. Dari klan Jiao berkepala 9, apa kau tidak mengingatku secepat ini? Yuan Sheng dan Yuan Ming mengerutkan kening. Orang ini benar-benar punya niat buruk. Keduanya tidak menjawab, melainkan menatap bangunan di belakang kura-kura raksasa itu. Mereka ingin melihat siapa yang ada di sini yang menimbulkan masalah. Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia dan Chen Jingxihan keluar dari gedung dan berjalan menuju Yuan Sheng dan yang lainnya. Saat aku melihat Lin Dong, Yuan Sheng mengenali siapa orang itu. Alam abadi baru Lin Dong di galaksi Bima Sakti. Belum lama ini, Lin Dong memberinya peringatan saat pertama kali memasuki alam abadi. Oleh karena itu, Yuan Sheng sangat terkesan dengan Lin Dong. Dia telah melintasi Behemoth Galaksi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mengalami kerugian sebesar ini, satu galaksi jauhnya. Tanpa diduga, cahaya pedang Lin Dong memotong kepala tubuh emas abadi. Tindakan Lin Dong bisa dikatakan tidak terlalu merugikan, tapi sangat menghina. Ini untuk Yuan Sheng, benar-benar memalukan. Anda harus tahu bahwa dia sudah lama memasuki alam abadi. Meski masih pada level dominasi, namun sudah mencapai tahap akhir tingkat dominasi. Lin Dong baru saja melangkah ke alam abadi dan berada pada tahap awal tingkat dominasi. Ada dua perbedaan kecil di antara keduanya. Yuan Sheng memang merasa jijik terhadap Lin Dong, alam abadi yang baru dipromosikan, yang membuahkan hasil seperti itu tidak bisa disangkal.
kekuatan pedang Lindong memang mengerikan. Bahkan setelah itu, Yuan Sheng masih memiliki ketakutan. Sebagai salah satu dari 10 ras terkuat di galaksi Behemoth, klan Jiao berkepala 9 juga memiliki karakter yang akan membalas kejahatan. Setelah menderita kerugian besar dari Lindong, tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan mereka juga mengetahui tentang konflik yang tidak dapat didamaikan antara klan naga berkepala 9 dan manusia di galaksi. Klan naga berkepala 9 telah mencoba mengendalikan galaksi Bima Sakti berkali-kali, tetapi gagal. Kali ini, orang yang berkuasa di alam abadi muncul di galaksi Bima Sakti. Dan dia begitu kuat setelah memasuki alam abadi. Setelah Lindong dibiarkan terus berkembang, dia kemungkinan besar akan menjadi sumber pemusnahan klan Jiao berkepala 9 di masa depan. Jadi hari ini, mereka telah merencanakan rencana melawan galaksi Bima Sakti. Ia bahkan menghabiskan banyak uang untuk menyewa bantuan dari 2 ras lainnya. Bahkan jika galaksi Bima Sakti tidak dapat dikalahkan sepenuhnya, Lindong, yang berpotensi menjadi ancaman besar, harus dibasmi. Apa yang tidak diharapkan oleh klan Jiao berkepala 9 adalah mereka belum mengambil tindakan terhadap Lindong. Lindong sudah sampai di pintu, siapa yang memberinya keberanian? Apa yang terjadi dengan kura-kura raksasa di alam abadi ini? Dan pemuda di sebelah Lindong, mungkinkah ini penolong yang dia cari? Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah bagi klan Jiao berkepala 9? Yuan Sheng dan Yuan Mingxin berpikir pada saat bersamaan. Yuan Ming memandang Yuan Sheng dan sedikit mengangguk. Yuan Sheng menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia diam-diam mengambil sesuatu dari tangannya dan menghancurkannya dengan lembut. Gelombang tak terlihat menyebar, mempercepat ke kejauhan. Kecepatannya sangat cepat bahkan bisa menembus kehampaan. Saat ini, Lindong dan Chen Jingxihan telah mencapai tepi punggung kura-kura raksasa dan berdiri di hadapan Yuan Sheng dan Yuan Ming. Kekuatan mentalnya yang besar sebenarnya telah menemukan gerakan kecil Yuan Sheng. Tapi Lindong tidak menghentikannya, pihak lain hanya mencari bantuan. Dengan Chen Jingxihan, penegak hukum alam semesta, di sisinya, bagaimana dia bisa takut akan hal ini? Dan Sister Hong, keberadaan yang menakutkan ini, masih berada di belakangnya. Ayo, semua pembantu dipanggil. Saya jamin ketika mendengar nama penegak hukum alam semesta, saya akan ketakutan setengah mati. Lindong sangat menantikannya, ekspresi seperti apa yang akan diketahui oleh para pembantu yang dipanggil oleh klan Jiao berkepala 9 bahwa mereka sedang menghadapi penegak hukum alam semesta. Apakah Anda ingin bekerja sama untuk menghancurkan klan naga berkepala 9? Lindong, kamu adalah orang dari galaksi Bima Sakti. Kenapa kamu datang ke galaksi Behemoth milikku? Tanya Yuan Sheng. Apa? Kamu hanya diperbolehkan mengirim orang dari klan Jiao berkepala 9 untuk menimbulkan masalah di galaksiku. Tapi kamu tidak diperbolehkan mengizinkan orang dari galaksiku datang ke wilayahmu. Apa gunanya ini? Bertanya dengan sinis. Lindong, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami telah menjaga perdamaian di galaksi Behemoth. Kapan kami akan menimbulkan masalah di galaksimu? Jangan bicara omong kosong. CK, Yuan Sheng, aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, tampaknya semua klan naga berkepala 9 sepertimu adalah. Itu kebajikanmu. Kamu, Yuan Sheng dicekik oleh Lindong dan tidak bisa berkata-kata. Lindong, ini adalah galaksi Behemoth, wilayah klan Jiao berkepala 9 milikku, bukan galaksi Bima Sakti milikmu. Beritahu kami tujuanmu, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kekasaran macam apa yang kamu inginkan? Gunakan semuanya. Aku, Lindong,
akan mengambil alih, kata Lindong dengan nada menghina. Yuan Ming melirik Lindong dan berhenti bicara omong kosong padanya. Sebaliknya, dia berkata dengan lantang, semuanya, seseorang dari alam abadi galaksi Bima Sakti telah mendominasi galaksi Behemoth kita. Jika dia dibiarkan melanjutkan, di manakah wajah galaksi Behemoth saya? Semua orang setuju, bukan? Dia baru saja mengatakan ini. Setelah mengatakan itu, sebuah suara menjawab. Yuan Ming, jangan mengatur langkahnya di sini. Ini adalah masalah antara klan Jiao berkepala 9 dan galaksi Bima Sakti. Jangan menyeret semua orang ke dalamnya. Kamu telah mendapat manfaat dari perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Dan sekarang yang lain mengetuk pintu Anda. Tapi Anda ingin semua orang bekerja sama. Apa gunanya? Pembicaranya adalah Taisan, pemimpin klan kera Titan di galaksi Behemoth. Klan kera raksasa Titan dan klan Jiao berkepala 9 selalu menjadi musuh lama. Kedua ras tersebut telah bertarung selama puluhan ribu tahun, masing-masing memiliki kemenangan atau kekalahannya sendiri, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Ada kesempatan untuk mengejek klan Jiao berkepala 9. Bagaimana Taisan bisa melepaskannya? Taisan, dendam antara dua klan kita adalah masalah di dalam Behemoth galaksi kita. Sekarang melibatkan dua galaksi. Apakah kamu dari Behemoth galaksi kita? Atau apakah kamu sudah bergabung dengan pihak lain? Jika Lindong tidak menemukan bantuan, tiga makhluk penuh di alam abadi berdiri berhadapan. Yuan Ming sudah bergabung dengan Yuan Sheng untuk menghadapi Lindong. Bahkan jika Lindong tidak bisa dibunuh, kita juga harus melukainya dengan serius dan memberinya pelajaran yang mendalam agar dia tidak bisa terus berkembang. Sekarang ada tiga alam abadi di sisi lain. Bahkan jika dua pembantu lagi ditemukan, 4 lawan 3, mereka tidak akan mampu menyebabkan kerusakan fatal pada Lindong. Dia harus menemukan cara agar ras lain di Behemoth galaksi memihaknya. Pada kasus ini, sangat mungkin untuk mempertahankan Lindong di sini sepenuhnya hari ini. Memang benar ada keabadian di alam abadi. Tapi selama dia menggunakan kekuatan absolut untuk membunuh semua yang ada di Lindong secara instan tanpa meninggalkan setetes darah pun, maka dia memiliki kemampuan yang hebat dan tidak akan pernah bisa beregenerasi. Ini adalah pendekatan sekali dan untuk selamanya. Yuan Ming, jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang bergabung dengan galaksi Bima Sakti? Aku hanya tidak bisa memahami gaya klan Jiao berkepala 9. Untuk tumbuh dengan cepat, kalian benar-benar memakan manusia, yang merupakan roh dari segala sesuatu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah banyak menembus galaksi Bima Sakti dan ingin mengendalikan manusia di galaksi Bima Sakti alam dan akan merepotkanmu. Kamu akan menggunakan kebenaranmu untuk melakukannya. Memeras semua orang. Mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu memakan manusia? Taisan banyak berkata. Dia menceritakan semua hal baik yang telah dilakukan klan Jiao berkepala 9 terhadap galaksi Bima Sakti selama bertahun-tahun. Dia telah melihatnya. Kali ini Lindong datang dengan kekuatan. Rupanya dia sudah siap sepenuhnya dan datang untuk membalas dendam. Selama ras lain di galaksi Behemoth tidak ikut campur, klan Jiao berkepala 9 akan menjadi sedikit ancaman hari ini. Untuk mengambil langkah mundur, meskipun mereka lolos dari bencana ini, vitalitas mereka pasti akan rusak parah. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar terbaik bagi keluarga kera Titan. Meskipun keluarga kera Titan semuanya bertubuh besar, tapi mereka tidak bodoh. Selama itu adalah ras yang bisa bertransformasi menjadi manusia, tidak perlu khawatir dengan IQ. Mereka pun akan memanfaatkan situasi tersebut, ciptakan situasi terbaik untuk diri Anda sendiri, Titan, jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu sekarang juga.
Meski apa yang mereka lakukan bukanlah rahasia di Behemoth Galaksi. Namun jika Taisan benar-benar mengatakannya di depan semua orang, situasinya akan berbeda. Meditasi Yuan memanfaatkan makna besar dari tabrakan antar galaksi, dan kemungkinan menjaga Lindong akan dikurangi ke titik terendah, yang sangat tipis. Apakah aku berbicara omong kosong? Kamu tahu lebih baik daripada orang lain, jangan bantu orang ini, mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Kamu, Yuan Ming menatap kehampaan ke arah Gunung Tai. Nafas di sekujur tubuhnya mulai berfluktuasi dengan hebat. Lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Ini merupakan awal dari segera terbukanya tubuh Dharma yang kekal. Lindong memandang Yuan Ming, yang sudah dalam keadaan marah, terdiam. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya mengucapkan dua kalimat. Klan naga berkepala 9 akan mulai bertarung dengan yang lain. Sebaliknya, ia menjadi peran pendukung. Lindong ingat bahwa dia baru saja menyerang orang ini, Yuan Ming. Dia sepertinya adalah pemimpin klan Kera Titan. Terakhir kali dia melangkah ke alam abadi, itu muncul, dan Yuan Ming juga terdiam. Saya tidak menyangka hal itu akan datang lagi kali ini. Tampaknya pasti ada permusuhan yang besar antara klan Kera Titan dan klan Jiao berkepala 9. Apa, Yuan Ming, melihatmu seperti ini, apakah kamu masih ingin bertarung denganku dulu? Ayo, kapan aku, Taisan, takut padamu. Saudara Lindong, aku akan membantumu mencari tahu latar belakang orang ini dulu. Tunggu sebentar. Nak, kamu harus mengambil tindakan ketika kamu melihat peluang. Suara Taisan datang dari kehampaan. Yuan Ming sudah begitu terstimulasi oleh Taisan hingga dia akan meledak. Bersiaplah untuk langsung membuka tubuh Dharma yang kekal dan memberi pelajaran pada Taisan. Alhasil, setelah mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Taisan, sebagian besar amarahnya pun padam. Alam abadi, 3 pembuat onar Lindong, belum terselesaikan, jadi tidak bijaksana menyeret Taisan ke dalam pertempuran. Mari kita lupakan dulu, orang baik tidak langsung menderita kerugian. Bersabarlah untuk saat ini, setelah Lindong ditangani, kita akan menemukan cara untuk membuat keluarga Titan Ape membayar harganya. Yuan Ming berpikir diam-diam. Kata-kata Taisan sepertinya tidak takut pada Yuan Ming, dan dia siap untuk bertarung dengan lawannya, tapi kata-kata terakhirnya tidak diragukan lagi mengingatkan Yuan Ming. Anda masih memiliki orang-orang seperti Lindong yang datang ke rumah Anda untuk mencari masalah dan belum mengatasinya. Jika kamu bertarung denganku sekarang, tidakkah kamu akan memberi kesempatan pada Lindong dan yang lainnya? Harus dikatakan bahwa sebagai pemimpin klan Kera Titan, Taisan memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak seperti beberapa pria dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Perkataannya tidak hanya menyelamatkan muka dirinya dan keluarga Kera Titan, tapi juga membuat Yuan Ming tidak berani mengambil tindakan terhadapnya, dan akhirnya menunjukkan kebaikannya kepada Lindong. Bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Dengan IQ Lindong, dia secara alami memahami kebenaran. Tampaknya Taisan ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kenapa binatang raksasa di langit ini merasa lebih pintar dari kebanyakan manusia? Taisan, masalah antara 2 klan kita, bagaimanapun juga, adalah konflik internal di galaksi Behemoth. Kita akan membahasnya nanti. Sekarang kita harus dengan suara bulat menangani dunia luar. Pertama-tama kita harus menyelesaikan Lindong, orang yang datang ke menimbulkan masalah di galaksi-galaksi, dan kemudian membicarakan hal-hal lain. Yuan Mingshen sambil menarik napas. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, Yuan Ming, kamu harus menangani sendiri kejahatan yang dilakukan oleh klan naga berkepala 9. Lindong ada di sini untuk mencarimu. Jangan libatkan kami. Kami tidak bodoh dan tidak akan mengarungi perairan berlumpurmu. Taisan selesai,
Kalimat ini terdiam dan tidak lagi diucapkan. Tujuannya telah tercapai, dan sekarang tergantung sejauh mana Lindong dapat mencapainya. Saya berharap setidaknya klan Jiao berkepala 9 akan terluka dan menderita kerugian besar. Jika tidak, saya akan menyesal atas bantuannya yang merepotkan. Semuanya, sekarang galaksi Bima Sakti telah diintimidasi. Kita harus menunjukkan sesuatu, kan? Kapan raksasa itu diperlakukan seperti ini? Demi menjaga martabat galaksi raksasa kita, saya harap semua orang bisa bersatu dan berbicara dengan dunia luar. Yuan Ming masih membual sendirian. Dia ingin membangkitkan kebenaran semua ras besar di Behemoth Galaksi dan bersama-sama menghadapi orang luar Lindong. Hanya saja dia berbicara lama sekali, tapi tidak ada suara yang menjawabnya. Apa yang baru saja dikatakan Taisan masih memiliki pengaruh yang besar. Meskipun ini adalah galaksi Behemoth, Lindong juga seorang migran dari dinasti Ming tingkat rendah. Tetapi bahkan setelah dia melangkah ke alam abadi, dia membawa galaksi Bima Sakti menuju pencerahan. Dibandingkan dengan peradaban veteran tingkat 5 seperti Behemoth Galaksi, ia masih tertinggal jauh. Beberapa ras kuat awalnya bersiap untuk mempertanyakan Lindong, orang luar. Setelah Taisan membuat keributan, semua orang terdiam. Taisan bilang itu bagus. Lindong datang ke sini bukan untuk mengincar seluruh Behemoth Galaksi, karena dia tidak punya kekuatan. Dia hanya ingin membalas dendam pada klan naga berkepala 9. Ini semua adalah dosa yang dilakukan oleh klan Jiao berkepala 9. Mengapa mereka harus melakukan perjalanan ke air berlumpur ini? Yuan Ming masih berbicara pada dirinya sendiri. Dia pikir ini akan memotivasi semua orang untuk menghadapi Lindong bersama-sama. Jika bukan karena apa yang dikatakan Taisan barusan, mungkin seseorang akan benar-benar melapor. Saat ini Lindong berhenti. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat sampai sekarang. Lalu Yuan Ming terus berbicara. Bai Li Yanhong memintanya untuk segera menanganinya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu berapa lama Yuan Ming bisa tampil. Yuan Ming, berapa lama kamu akan terus mengoceh? Kamu harus tahu tujuan kedatanganku hari ini. Kamu telah mengintip Bima Saktiku selama bertahun-tahun. Kamu harus memberiku penjelasan. Kan, kata Lindong. Yuan Lin disela oleh Lindong. Saya merasa sangat tidak bahagia. Dia menunggu sebentar, tetap saja tidak ada yang mau maju. Hatiku ingin sekali mencabik-cabik Gunung Tai, jika bukan karena dia. Ini tidak mungkin terjadi, Lindong. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan tidak ada yang perlu kujelaskan kepadamu. Terakhir kali kamu memasuki alam abadi, kamu menyerang klan naga berkepala 9 milikku tanpa alasan. Dan sekarang kamu melihat untuk masalah lagi. Mungkinkah menurutmu aku punya keluarga yang bodoh? Menurutku kamu tidak menganggap serius galaksi binatangku. Jawab Yuan Ming dingin. Lindong mencibir dan berhenti berbicara dengan Yuan Ming. Sebaliknya, dia berkata kepada Chen Jingzihan di sampingnya, Saudara Chen, sepertinya kita tidak dapat melakukan apapun hari ini. Ada 2 alam keabadian. Anda dapat memilih 1. Bagaimana kalau menyerahkan sisanya kepada saya? Saudara Lin baru saja tiba di alam keabadian. Mungkinkah ada 2 master tahap akhir di sisi berlawanan? Jika tidak, Chen Jingzihan tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia yakin Lindong akan mengerti maksudnya. Secara alami tidak akan ada masalah dalam membiarkan dia berurusan dengan dominator alam abadi tahap akhir. Meskipun Chen Jingzihan, seperti pihak lain, berada di tahap akhir level dominator alam abadi. Tapi dia berasal dari dinasti Ming tingkat tinggi. Berbagai metode berkali-kali lebih kuat dari level ini. Hanya saja Chen Jingzihan merasa Lindong tidak bisa melakukannya. Lagi pula, Lindong baru saja memasuki tahap awal level penguasa alam abadi. Perbedaan antara kedua belah pihak adalah 2 bidang kecil.
Tidak mudah untuk mengatasi dua wilayah kecil ini dan saling mengalahkan. Jadi Chen Jingxihan ingin Lindong mengungkapkan secara langsung identitasnya sebagai penegak hukum alam semesta. Pihak lain pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan. Seberapa sederhana dan tidak merepotkan, kenapa kamu harus melakukannya? Saudara Chen, bisakah kamu mencobanya dan kamu akan tahu, Lindong berkata sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu apa maksud Chen Jingxihan, tapi Lindong tahu persis apa yang dia lewatkan. Itu bukan kekuatan. Begitu dia mencapai alam Starfight, dengan sistem di sana, Lindong yakin bahwa dia akan meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Yang kurang darinya adalah pengalaman bertempur. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh sistem. Sekarang dia memiliki kesempatan bagus untuk mengumpulkan pengalaman tempur. Bagaimana mungkin Lindong melewatkannya? Selain itu, terakhir kali dia memenggal kepala tubuh Dharma Abadi Yuan Sheng. Hal itu membuat Lindong sangat percaya diri. Kalau begitu aku menginginkan ini, Chen Jingxihan dengan santai menunjuk ke arah Yuan Ming dan berkata. Dia tidak tahu apa yang memberi Lindong kepercayaan diri untuk bertarung melampaui level tersebut. Tapi karena Lindong bilang begitu, kalau begitu ayo bertarung. Bahkan jika Lindong tidak bisa mengalahkannya. Bibi Hong masih di sini, oke, serahkan sisanya padaku. Lindong berkata dengan penuh semangat. Lindong dan Chen Jingxihan bersiap-siap di sini, siap mengambil tindakan. Yuan Ming mengerutkan kening. Apakah semua orang benar-benar akan membiarkan orang-orang dari galaksi Bima Sakti mengambil apapun yang mereka inginkan di galaksi Behemoth kita? Yuan Ming bertanya dengan keras. Yuan Ming, karena Lindong ada di sini untuk mencarimu, ayo kita bertarung. Pihak lain juga menggunakan 2 orang, dan tidak menindas beberapa orang lagi, dan Lindong baru saja memasuki alam abadi. Apa yang kamu inginkan dari kami? Lakukan. Kamu, klan naga berkepala 9, bahkan tidak bisa menangani tantangan ini. Kata sebuah suara yang kaya. Dengarkan suara ini, Yuan Ming tutup mulut. Jelas sekali identitas pihak lain membuatnya merasa sangat takut. Pada saat ini, boom, boom, 2 suara keras muncul secara berurutan. Lindong dan Chen Jingxihan telah menampilkan tubuh emas abadi. 2 sosok emas besar berdiri di kehampaan, seperti raksasa yang berdiri tegak di langit dan bumi. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan melihatnya. Raksasa emas yang ditransformasikan oleh Lindong lebih kecil dari yang ditransformasikan oleh Chen Jingxihan. Ukuran tubuh Dharma yang kekal tidaklah sama. Ia akan berubah seiring dengan tumbuhnya kekuatan. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tubuh emas Dharma abadi. Jika Bai Lian Hong, tingkat tertinggi alam abadi, menggunakannya, orang-orang seperti Lindong mungkin hanya bisa mencapai lutut orang lain. Persis seperti orang dewasa versus anak berusia beberapa tahun. Klan Jiao berkepala 9 telah lama mendatangkan malapetaka di galaksi kita, dan bahkan memperlakukan manusia di galaksi kita sebagai makanan. Hari ini, saya, Lindong, sebagai penguasa galaksi, datang untuk mengumpulkan bunga. Raksasa emas Dong yang berubah berbicara, dan suara guntur bergulung, menyebar ke seluruh kehampaan. Ketika Yuan Ming dan Yuan Sheng melihat Lindong telah menampilkan tubuh emas Dharma abadi, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka hanya bisa bertarung. Keduanya mengeluarkan tubuh emas Dharma abadi pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan membubung ke langit, seketika berubah menjadi 2 monster besar. Kedua monster ini sama-sama memiliki 9 kepala besar yang menakutkan. Setiap kepala mengeluarkan pesan-pesan mengerikan. Inilah wajah sebenarnya dari klan naga berkepala 9. 2 orang, 2 binatang, berdiri terpisah satu sama lain. Ah,
Adegan ini membuat Yunsi dan sekelompok orang yang menonton dari gedung di belakang penyu raksasa itu berteriak ketakutan. Terutama Yunsi dan Zhao Xuan. Kekuatan mereka rendah dan mereka belum pernah melihat dunia. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir tentang keselamatan Lindong. Ye Qingwu dan Xiaomu telah melihat Lindong menampilkan tubuh emas Dharma abadi. Oleh karena itu, saya tidak merasa terlalu kaget. Tapi ketika saya melihat dua naga besar berkepala 9, saya masih merasakan sedikit keringat untuk Lindong. Murong Qingge melihat situasi ini untuk pertama kalinya. Melihat 4 bayangan raksasa yang menjulang tinggi, berdiri di kehampaan. Tidak ada rasa takut di hatinya, ada yang hanya bersemangat dan rindu. Suatu hari, dia akan mencapai level ini. Huang Fu Xiu sedang menghibur Yunsi dan yang lainnya. Kak Xiu, apakah Lindong akan baik-baik saja? Jangan khawatir, sejak Lindong melakukan ini, tidak ada masalah. Bukan berarti kamu tidak memahaminya. Jadi dia tidak akan melakukan apapun yang kamu tidak yakin. Huang Fu Xiu menghibur. Walaupun demikian, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Semua orang memandangi 4 sosok besar di kejauhan. Haha, kakak Chen, aku pergi dulu, kata Lindong sambil tertawa. Setelah mengatakan itu, dia mengendalikan bayangan emas raksasa untuk mengambil langkah maju dan bergegas menuju Yuan Sheng. Lindong, terakhir kali kamu menyerangku secara diam-diam dan kamu cukup beruntung bisa melukaiku. Kali ini aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan level dominator akhir. Setelah Yuan Sheng selesai berbicara, dia bergegas menuju Lindong. Seseorang dan seekor binatang bertemu di dalam ruangan. Lindong mengulurkan tangan dan meraih salah satu kepala Yuan Sheng, mencoba merobeknya. Tapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, kepala Yuan Sheng yang lain melingkari dia dan membungkus tubuh bagian atas Lindong dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Yuan Sheng melepaskan kepalanya, membuka mulutnya untuk menghadap Lindong, dan mulai mengumpulkan kekuatan di mulutnya. Segera bola energi selesai dan hendak mengenai Lindong sementara dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Chen Jingxihan tiba dan meninju kepala Yuan Sheng tempat dia mengumpulkan energi. Bang, bola energi menyimpang dari posisinya dan melesat ke dalam kehampaan. Saat Chen Jingxihan bersiap membantu Lindong menyelamatkannya, Yuan Ming juga tiba. Dia dan Chen Jingxihan segera mulai berkelahi. Lindong berjuang untuk melepaskan diri dari blokade Yuan Sheng. Faktanya, meski Chen Jingxihan tidak datang membantu sekarang, Lindong masih punya cara untuk melarikan diri. Kekuatan mentalnya belum digunakan, 4 sosok emas besar bertarung bersama dalam kehampaan. Setiap orang menggunakan metode paling primitif, pertarungan jarak dekat. Selama Yuan Sheng dan Yuan Ming punya kesempatan, mereka akan segera mengumpulkan bola energi untuk menyerang Lindong dan Chen Jingxihan. Tapi saya dipukul setiap saat, efisiensi penggunaan serangan jarak jauh semacam ini dalam pertarungan jarak dekat secara alami sangat rendah. Namun, ia memiliki bola energi yang menyerang posisi penyu raksasa. Tapi Huang Fu Xiu dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu dengan gugup merasa ketakutan. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bola cahaya besar mendekat. Ketika mereka mengira mereka akan menemui ajal. Ketika bola cahaya mencapai bagian luar gedung, bola itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Adegan ini juga membuat banyak pembangkit tenaga listrik alam abadi di galaksi Behemoth mengungkapkan pertanyaan. Mereka tidak heran jika kura-kura raksasa tersebut mampu memblokir bola energi klan naga berkepala 9. Bagaimanapun, penyu raksasa juga merupakan alam abadi. Tapi agak aneh membiarkan bola energi menghilang begitu saja. Namun, mereka tidak mendalaminya terlalu dalam.
Setelah bola energi menghilang, suara Bai Lianhong terdengar di telinga Huang Fu Xiu dan lainnya. Jangan khawatir, Lindong baru saja melangkah ke alam abadi dan bergabung dengan pihak lain untuk mengumpulkan pengalaman bertempur. Tidak akan ada bahaya. Terima kasih, Sister Hong. Semua orang mengucapkan terima kasih satu demi satu. Saya mendengar apa yang dikatakan Bai Li. Semua orang mulai menyaksikan pertempuran di kejauhan dengan pikiran tenang. Selama Lindong tidak dalam bahaya, pertarungan antara Yuan Ming dan Chen Jingzihan bisa dikatakan berimbang. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Tujuan Chen Jingzihan adalah menghentikan Yuan Ming. Selama dia tidak bergabung dalam pertempuran antara Lindong dan Yuan Sheng, tugasnya akan selesai. Sekarang dia juga bisa melihatnya. Lindong jelas menggunakan lawannya untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun Yuan Sheng selalu berada di atas angin, dia menekan Lindong dalam pertarungan. Tapi hal itu tidak menyebabkan kerugian besar bagi Lindong. Setiap momen kritis, Lindong selalu bisa menghindari serangannya. Yuan Sheng sedikit tidak sabar. Dia berada di tahap akhir tingkat dominasi alam abadi, sedangkan Lindong baru saja memasuki tahap awal tingkat dominasi. Dia sebenarnya tidak bisa memenangkan lawannya begitu lama. Ada begitu banyak orang kuat yang mengawasi, di mana ini menempatkan wajahnya. Terakhir kali dia dipenggal oleh Lindong dalam serangan diam-diam. Dia sudah dipermalukan di Behemoth Galaksi. Jika kita tidak mendapatkan tempat itu kembali hari ini, di mana wajahnya, Yuan Sheng cemas dan bersiap memberi Lindong langkah besar. Lindong harus menanggung akibatnya. Lindong dan Yuan Sheng terjerat. Memanfaatkan pengalaman tempur di alam abadi. Pada saat kritis, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghindari serangan lawan. Meski tubuhnya penuh luka, namun akarnya tidak terluka parah. Bang, terdengar suara keras. Tinju Void Divine Lindong menghantam dada Yuan Sheng dengan keras. Namun, ketika Yuan Sheng dipukul, dia juga berbalik dan mengayunkan ekor di belakangnya ke arah Lindong dengan seluruh kekuatannya. Bang, keduanya menahan serangan penuh satu sama lain dan mundur ke belakang. Kemanapun ia melewatinya, sungai dan lautan menjadi terbalik, dan bintang-bintang musnah. Klan naga berkepala 9 merupakan ras yang jago bertahan dan memiliki tubuh yang kuat. Tubuh Lindong telah ditempa secara sistematis dan tidak kalah dengan cara apapun. Dari segi kekuatan fisik saja, keduanya berimbang. Tapi bagaimanapun juga, Lindong baru berada di tahap awal level dominator, dan Yuan Sheng juga berada di tahap akhir level dominator, 2 level lebih tinggi dari Lindong. Selain itu, Yuan Sheng telah hidup selama hampir 10.000 tahun dan memiliki pengalaman tempur lebih banyak daripada Lindong. Jadi sejak awal pertempuran ini, Yuan Sheng menekan Lindong. Namun, tujuan Lindong saat ini adalah untuk mengumpulkan pengalaman bertempur, untuk menghindari pergi ke alam Xingsu dan bertemu orang-orang kuat dengan level yang sama, membuatnya tidak dapat membuat respons yang benar. Jadi tidak semua kartu terpakai, hanya sebagian kecil dari kekuatan mental yang digunakan untuk membantu, dan pedang pemecah kejahatan tidak digunakan. Keduanya saling bertukar pukulan dan mundur. Yuan Sheng sedang dalam proses mundur, dan 9 kepala naga mengumpulkan energi pada saat yang bersamaan. Segera bola energi besar terbentuk di depannya. Itu puluhan kali lebih besar dari bola energi yang baru saja dia kumpulkan dengan kepala naga. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan itu alami. Jika Anda terkena bola energi yang sangat besar ini, tubuh emas abadi Lindong bisa hancur olehnya, bahkan jika Lindong tidak bisa dibunuh secara langsung. Setidaknya itu bisa melukainya secara serius. Ketika Lindong melihat Yuan Sheng mengumpulkan energi, dia tahu bahwa lawannya akan menggunakan gerakan yang lebih besar. Dia melakukan gerakan santai.
Pedang merah panjang otomatis terbang keluar dari kotak pedang di punggung Ye Qingwu. Lampu merah jatuh ke tangan Lin Dong dalam sekejap. Saat tubuh Lin Dong memegang pedang pemecah kejahatan, pedang panjang berwarna merah tiba-tiba muncul di keterampilan emas Dharma abadi miliknya. Pedang pemecah kejahatan ada di tangan. Seluruh tubuh Lin Dong berubah. Aura tajam berpusat padanya dan menyebar ke sekeliling. Adegan ini menarik perhatian Chen Jingzihan, membuatnya menyusut. Apakah ini senjata ajaib? Bagaimana bisa? Bagaimana Lin Dong bisa memiliki senjata ajaib di tangannya? Kalian pasti tahu kalau senjata sakti yang bertransformasi seperti ini jarang ditemukan bahkan di kampung halamannya. Chen Jingzihan juga punya 2 potong. Salah satunya diberikan kepadanya oleh ayahnya, penguasa istana Tianxing, ketika dia memasuki alam abadi. Yang lainnya diberikan kepadanya oleh ibunya. Tidak banyak saudara laki-laki dan perempuannya di alam abadi yang memiliki hal semacam ini. Kebanyakan dari mereka tidak. Mereka semua adalah keturunan langsung dari Tianxing Mansion. Hanya mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan pada Tianxing Mansion yang dapat diberikan penghargaan. Dia juga mengandalkan tuan muda dari Tianxing Mansion untuk mendapatkannya. Jika Anda ingin memiliki senjata sakti sendiri, pasti lebih sulit daripada mencapai langit. Kecuali jika Anda mempertaruhkan hidup dan mati untuk menjelajahi berbagai reruntuhan berbahaya, mungkin Anda akan mendapatkannya jika beruntung. Tentu saja kemungkinan yang lebih besar adalah kematian. Setiap senjata ajaib yang diubah sangat berharga. Tanpa diduga, Lin Dong, yang lahir di masyarakat kelas bawah, ternyata memilikinya. Sungguh luar biasa. Selain itu, Chen Jingzihan merasa pedang di tangan Lin Dong harus memiliki kualitas terbaik bahkan ketika digunakan sebagai senjata ajaib. Itu lebih unggul dari 2 item yang dia miliki. Lin Dong sangat beruntung. Bahkan Chen Jingzihan merasa sedikit cemburu saat ini. Dia awalnya khawatir Lin Dong tidak akan bisa menandingi Yuan Sheng, pemain dominan di tahap akhir. Sepertinya dia terlalu khawatir. Saya memiliki senjata ajaib ini. Lin Dong memang memiliki kemungkinan tantangan lompatan katak. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Banyak sekali rahasia dalam diri anak ini. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang bahkan tidak bisa melihat melalui teknik pengamatan bintang. Tidak peduli apa, Lin Dong harus diseret ke Tianxing Mansion. Menarik seorang pria yang kurang beruntung untuk bergabung dengan Tianxing Mansion dapat dianggap memberikan kontribusi besar bagi Tianxing Mansion. Jika saatnya tiba, ayahnya pasti akan menghadiahinya lagi. Sorot mata Chen Jingzihan ketika dia melihat Lin Dong dipenuhi dengan kegembiraan. Untungnya, Lin Dong sedang sibuk menangani jurus pamungkas Yuan Sheng sekarang, jika tidak dia akan salah paham jika melihat sorot mata Chen Jingzihan. Sebuah bangunan mewah di atas punggung kura-kura raksasa. Sebuah ruangan yang hampir seluruhnya dipenuhi lautan warna merah. Baili Yanhong juga menyaksikan pertempuran di luar. Ketika dia melihat pedang merah di tangan Lin Dong, pedang itu berubah menjadi keterampilan emas Dharma abadi. Baili Yanhong hanya bisa menghela nafas pelan. Terbukti dia juga sangat terkejut saat ini. Menarik sekali. Aku tidak menyangka bahwa di peradaban tingkat rendah ini, senjata ajaib terbaik akan benar-benar muncul. Lin Dong, aku sangat penasaran. Berapa banyak rahasia yang kamu miliki pada anakmu? Saya menantikan hari ketika semuanya terungkap. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, gumam Baili Yanhong. Bagi Chen Jingzihan, senjata ajaib yang diubah adalah harta langka. Tapi untuk pembangkit tenaga listrik setingkat Baili Yanhong, itu tidak terlalu berharga. Yang benar-benar mengejutkan Baili Yanhong adalah Lin Dong, seorang anak laki-laki dari masyarakat kelas bawah, sebenarnya memilikinya. Jangan katakan Ming tingkat rendah, bahkan pada level tertinggi sekalipun, senjata ajaib sulit didapat.
Hanya orang jenius tingkat tinggi yang memiliki lebih banyak. Tapi semuanya berada di tangan kekuatan besar. Jika dua orang dengan kekuatan yang sama bertarung di alam abadi, terdapat konsep yang sangat berbeda antara memiliki senjata sihir yang diubah dan tidak memiliki senjata sihir yang diubah. Ini adalah hal yang bagus untuk pertarungan lompat katak. Chen Jingzihan dan Bai Li Yanhong bukan satu-satunya di tempat kejadian yang menyadari bahwa pedang pembasmi kejahatan di tangan Lindong adalah senjata ajaib. Orang kuat lainnya di Behemoth Galaksi yang menyaksikan pertempuran itu diam-diam mengenalinya. Ini adalah peradaban tingkat 5. Pengetahuannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti peradaban tingkat ketiga. Ini senjata ilahi yang berubah. Ini sebenarnya senjata ilahi yang berubah yang legendaris. Terakhir kali Lindong menggunakan pedang pemecah kejahatan untuk memenggal salah satu kepala Yuan Sheng, ada jarak tak terhingga di antara mereka. Jadi tak seorang pun bisa melihat dengan jelas metode apa yang digunakan Lindong. Kali ini sudah dekat, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Senjata ajaib yang benar-benar legendaris, ini adalah senjata ajaib. Sepasang mata dengan rasa posesif yang kuat menyala di kehampaan, menatap pedang pemecah kejahatan di tangan Lindong. Sama seperti iblis tua yang telah disegel selama ribuan tahun dan baru saja membuka segelnya dan melihat keindahan yang tiada taraf, dia tidak sabar untuk menerkam dan mengambilnya. Hanya ada 3 senjata ajaib yang diubah di seluruh galaksi Behemoth. 2 di antaranya berada di tangan ras kuat pertama, dan 1 lagi di tangan ras peringkat kedua. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan ini. Di antara 10 ras teratas di Behemoth Galaksi, kecuali 2 ras dengan senjata sihir yang diubah, ras lain tidak jauh berbeda kekuatannya. Jika ada yang bisa mendapatkan senjata ajaib, peringkatnya akan langsung naik ke posisi ketiga, atau bahkan kedua. Itu sebabnya semua orang menunjukkan tampilan itu. Bahkan 2 ras besar yang telah menggunakan senjata ajaib yang diubah tidak terkecuali, mereka juga ingin mendapatkannya. Tentu saja, semakin banyak senjata ajaib yang kita miliki, semakin baik. Bersambung.